mengeleknimu. Ya, halo, selamat malam semuanya. Hari ini hari Jumat 12 September 2025. Saya barusan saja selesai berinteraksi dengan anak-anak les, belajar bersama mereka. Setelah minggu ini, 2 minggu terakhir ini kita dihadapkan dengan banyak berita, baik di tempat kita, di lokal kita, atau yang skala nasional seperti demonstrasi RIP Afan Kurniawan dan kawan-kawannya, serta banyak lagi peristiwa-peristiwa yang mungkin berseliweran di lini masa kita. Nah, saya hanya mau menyoroti satu hal yang menarik, di mana fenomena ini untuk saya agak positif, ya, positif di mana makin banyak orang yang berani menyampaikan aspirasinya. Karena apa? Karena ternyata di dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi itu ada pesan-pesan edukatif di sana, yaitu supaya seorang warga, sebagai warga negara Indonesia, sebaiknya belajar tentang hak dan kewajiban, dan setelah belajar jadi tahu, dan setelah tahu jadinya berani menyuarakan. Tentunya menyuarakan harus dua sisi, ya, menyuarakan hak tetapi juga mau menuntut diri sendiri untuk melaksanakan kewajiban. Nah, berbicara tentang keadilan sosial, ada banyak jargon atau istilah yang mungkin kita gunakan, tetapi ada satu istilah yang tren di kalangan anak muda ketika kita bicara soal keadilan sosial, yaitu privilege, ya, privilege. Jadi ternyata di rasa keadilan itu di kalangan kaum muda masih ada. Walaupun harus kita akui, karena situasi sistem yang sering mencengkeram, banyak orang muda juga yang malah pragmatis, ya, tidak ada lagi peduli dengan nilai, tak peduli lagi dengan keadilan atau value atau nilai, tetapi kita kesampingkan itu, kita mau menyuarakan hal yang baik. Jadi privilege ini menjadi kata kunci yang banyak dipercakapkan orang, karena rasanya memang menjadi warga negara Indonesia dengan Pancasila, terutama sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini kan harus diperjuangkan. Ada banyak undang-undang, ada banyak peraturan daerah atau nasional atau bahkan di lokal kita masing-masing yang berusaha mengakomodasi itu sesuai dengan konteks kita. Tapi saya mau lihat satu fenomena yang umum, yaitu tentang keadilan sebagai pengguna jalan raya, ya. Kita tahu kok ada beberapa privilege yang memang harus diberikan, karena itu tidak disebut privilege sebenarnya. Ada beberapa keistimewaan yang diberikan kepada beberapa kendaraan, misalnya ambulans atau pemadam kebakaran. Mengapa mereka harus kita utamakan? Jadi kita nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu marah-marah kalau mereka misalnya tenonet di jalan raya, karena memang mereka mau berjuang untuk kebaikan bersama bonum komuni. Yang menjadi masalah adalah jika beberapa pengguna yang diberi fasilitas itu ternyata menggunakannya tidak pada tempatnya. Nah, ini yang sering bikin kita jengkel sebenarnya, ya kan? Jadi ambulannya kosong misalnya, bahkan ambulan saja, ambulan kosong, tapi ya karena kaca tertutup, dia mau buru-buru misalnya kan, lalu dia gunakan fasilitas itu padahal nggak ada orang di dalam. Nah, dan kita yang tahu pasti kesal, yang tahu gitu. Tapi untuk yang tahu, ketika kita kesal di jalan raya, misalnya kita bikin pandangan yang nggak enak ke pengemudi ambulansnya gitu kan, dalam konteks kita tahu nih bahwa dia tidak dalam melaksanakan tugas hanya karena pengen buru-buru aja pulang. Semua juga buru-buru di jalan raya, tapi kan ada keadilan di sana. Dan kalau misalnya kita buat pandangan yang sinis, nah orang-orang yang di jalan raya bersama kita juga mungkin akan menyerang kita balik. Situasi seperti ini yang untuk saya menarik, karena semakin banyak orang berani mengungkapkan, oke, Anda dapat privilege kalau Anda melaksanakan tugas untuk kebaikan bersama tadi. Ambulans memang mengantar orang sakit atau untuk jenazah gitu, ya. Pemadam kebakaran karena harus memadamkan cepat, mudah-mudahan terselamatkan bangunan yang terbakar gitu kan, kalau melaksanakan tugasnya. Tapi kalau tidak, ya kita sebagai pengguna jalan raya sama dong haknya gitu, ya. Jadi kita mulai dari hal kecil dulu rasanya. Saya beberapa kali dalam perjalanan jalan raya gitu, kadang memang bagaimana ya, selain harus fokus, tetapi juga mungkin terkuras energi karena harus menahan emosi gitu, ya. Jadi singkatnya, tolonglah kepada rekan-rekan semua, seperti kata kakek ideologis kita, sebagian dari kita yang mengatakan, bertindaklah adil sejak dalam pikiran, gitu, ya. Bertindak adillah sejak dalam pikiran. Sebagai warga negara, kita sama-sama punya hak.
punya kewajiban juga. Dan katanya sebagai orang Indonesia kan kita ini orang yang berbudaya, saling menghormati. Kalau kata orang kami di Samosir atau di Simalungun dibilang saling, ya masih isi do nama nguluan, saling menghormati. Jadi maaf, kita hanya akan memberi hormat kepada orang yang menghormati kita balik. Kita tak pernah punya kewajiban untuk menghormati orang yang tidak menghormati kita. Saya pikir itu tanda pertama dan tanda utama dari seorang yang berdaulat. Selamat malam.